Rotib haddad ini apa sih? Apa rotib ini apa? Isinya itu apa? Dikatakan rotib itu adalah ibarah an majmu'a adhkar wa da'awat al-warida fi kitabillahil karim wa min hadithi sayyidil mursalin. Rotib haddad ini adalah susunan daripada zikir dan doa yang diambil dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW. Makanya kan ada ayat kursi, ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, seperti itu. Paham ya? Jadi isinya rotib ini ada 7. Apa? Al-Quran, ada zikir, ada doa, ada tasbih, ada tahmid, alhamdulillah, ada thana, ada pujian-pujian. Yang ketujuh yaitu adalah sholawat kepada Rasulullah. Ini isinya rotib. Isinya rotib seperti itu. Lalu kapan Habib membacanya itu kapan? Rotib haddad ini bagusnya dibaca kapan? Imamul Haddad beliau membaca di masjid beliau Al-Masjidil Fatah ba'dal isya. Bacanya itu ba'dal isya. Ini yang ngarang bacanya ba'dal isya. Kama fa'ala yagra ba'dal isya kama fa'alau Imamul Haddad illa fir Ramadan fa ba'dal maghrib. Imamul Haddad kalau Ramadan bacanya nggak ba'dal isya karena kan tarawih, jadi dibacanya sebelum isya ba'dal maghrib. Itu kalau Ramadan. Jadi bacanya rotib haddad itu dari Imamul Haddad ba'dal isya. Tapi santri-santri senior beliau diantaranya adalah Syekh Muhammad Bages dari Wadi Doan, dari Lembah Doan, wal Habib Umar bin Zain bin Sumit dari Shibam. Beliau lebih cenderung bacanya itu setelah maghrib. Kenapa? Alasannya juga kuat. Kalau dibaca ba'dal isya orang pulang semua. Habis sholat isya assalamualaikum, assalamualaikum, siapa yang mau baca? Ana habis suhul, ana payah, pemuli bocor nang omai, kan seperti itu. Makanya dipilih oleh Habib Umar bin Zain bin Sumit dan Syekh Muhammad Bages dibacanya ba'dal maghrib. Kenapa? Orang habis maghrib dulu itu mau pulang nanggung, pulang nyampe rumah isya ke masjid lagi, sehingga mereka iktikaf, ada yang duduk-duduk, ada yang diem. Diisilah di situ dengan rotibul haddad. Al-Habib Abdullah Al-Idrus beliau mengatakan al-kunus kulla kunus ma bainal maghrib wal isya. Tambang yang paling berharga, waktu bisnis yang paling menguntungkan adalah maghrib dan isya. Bahkan diantaranya dikatakan bahwasannya siapa orang yang masa mudanya itu termain, diisi nakal, diisi maksiat, umur kita kan nggak bisa mau minta sama siapa. Nah, umur kita ini kan tinggal sedikit. Untuk menutupi kejelekan masa muda kita, yang paling cepat menutupinya caranya adalah beribadah di waktu maghrib dan isya. Makanya para habaib itu di Yaman kalau mereka maghrib dan isya nggak ada ceritanya TV nggak ada. Kalau di sana nggak ada ceritanya ngobrol duduk, nggak ada. Maghrib isya duduk. Ini diamalkan ini maghrib isya 1 jam tidak sampai 45 menit matikan. Yang rokokan patenono ojo wongi rokok izin paten, ojo disumet disik rokok. Mari isya sakpak sumeten kabeh. Lah iso kaya ono mercodol beldos kon. Maghrib dan isya ditaruh semua kegiatan, taruh HP, matikan TV, dimatikan, duduk sama keluarga baca rotib haddad. Masih ada waktu diisi yasin sama tahlil. Saya nggak bisa baca bib, nggak ada alasan. Ente punya TV, setelan TV dan YouTube rotibul haddad, ake para habaib sing boco ake dengerkan ngikuti anak juga. Isa yang punya TV itu makan TV ente,
Yang punya HP inti makan HP inti, yang punya rokok panganan rokokmu. Tapi waktu ini sangat berharga. Sampai di kota Tarim itu ada seorang pedagang, kilo pedagang. Lek kon kan mek njogo kontra, ya Allah ribute kayak sing duwe konter. Padahal mek njogo konter bayang hari 700 ruwet. Ini yang punya. Lek saiki mungkin sing duwe pasar turi. Mek ya apa kan? Sing duwe pasar turi. Di pasar turi Tarim tapi. Pedagang besar habaib dari bangsa al-masyhur. Mau kulaan besok uangnya kesingsal. Apa kesingsal itu? Keselip. Iya, uangnya seliden, duit seliden tak kondo-kondo. Ketelisut. Nah, ketelisut. Hilang, nggak ketemu. Dicari, dibongkar, di ini, di itu. Subhanallah nggak ketemu. Sampai asar nggak ketemu, hampir maghrib, khalas, kesel. Ini besok harus nyetor, kalau ndak barang ndak datang. Sumpek abahnya, anaknya, istrinya, semua, khalas. Ayo maghrib masjid. Ke masjid abahnya, si anak satu nih ngomong, anak ndak puas kalau abahnya anak ndak tenang. Anak mau birrul walidin, anak cari uangnya apa? Dicari, subhanallah, nggak taunya apa? Di joknya sepeda motor, ya Allah. Nang kene riko duit, dibuka, diambil. Ini maghrib sudah, lari ke masjid. Wah, abahnya di masjid baca Quran. Kaget. Ada apa? Gangguan baca Quran. Uangnya ketemu bah, 1 M ketemu bah. Merah muka abahnya, ngomong apa? Galil adab, gak punya sopan santun. Atarif hadzal waqt, kamu gak tahu harganya waktu ini bainal maghrib wal isya. Takalam dunia, wallah, kalau sampai aku disuruh milih berbicara dunia antara maghrib dan isya atau mukaku diconyo ambek api. Apa diconyo itu? Hah? Bahasaku apa conyo? Dicucu, disulet, disunduk. Pokoknya dingenekno ngono lho. Ini lek sekolah gak tamatan SMA yang ini. Istilah nang Google bahasa apa? Seandainya aku ada api, ditusukkan ke mukaku, dibakar dengan api, wallah, aku lebih memilih dibakar dengan api mukaku daripada aku harus mulutku berbicara urusan dunia antara maghrib dan isya. Kalau ada waktu meneng tak? Sedino sampai mimpi mulu, mimpi dodolan. Mimpi kita itu mimpi kerja, gak cukup dunia nyata. Di alam gaib kita dodolan sih. Subhanallah, utekmu rek jadi rebonding utekmu itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Habib langsung galil adab. Uang yang ente bicarakan di waktu maghrib wal isya, sodakokan semuanya, sodakokan semuanya. Dan ente ya waladi ya galil adab, dan kau anakku yang kurang ajar, ngajak bicara ayahmu waktu maghrib dan isya. Ukhruj min Tarim sanah la tarja illa wa ma'ak adab. Jangan pulang, keluar dari kota Tarim 1 tahun, jangan kembali ke kota Tarim kecuali kamu telah punya akhlak, tahu harganya waktu maghrib dan isya. Wei ini kan ya apa? Sodakono ndak po duwe kira. Subhanallah ya, ente supaya tahu, mereka tahu bahwasanya harganya maghrib dan isya. Makanya ayo dibawa pulang ya, yang kita sampaikan dicatat, dimanfaatkan. Ayo maghrib isya tutupan wis, sing dodolan tutup dulu, maghrib isya tutup mari isya dodol sampai subuh. Ya kalau sing tuku wis nutup kabeh, mulai kabeh wong. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Hakadha. Jadi waktunya itu dibaca Rotibul Haddad itu kapan? Yaitu adalah ba'dal isya,
tapi diperbolehkan membacanya ba'dal maghrib. Kenapa? Kalau maghrib kan banyak orang nunggu isya, sehingga nunggunya itu tidak kosong, diisi isya kemudian pulang, seperti itu. Lalu Meleki mana Beb? Ya kamu yang lebih tahu waktunya. Ya kalau kamu maghrib masih di jalan pulang karena macet, ya habis isya baca, seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian rotib ini namanya apa Beb? Rotib ini namanya ada 8. Sebenarnya banyak, cuman yang saya kaji, tak buka kitab-kitab itu, yang saya dapatkan cuman 8. Rotib haddad ini namanya ada 8. Satu, namanya adalah ratibus syahir. Ratib asyahir itu namanya. Ya Allah, negara ratibus syahir berarti ratib haddad. Yang kedua, ratibul masyhur. Ratib al-masyhur. Syahir, masyhur sama, terkenal, rotib yang tersohor, seperti itu. Yang ketiga, ini yang banyak dikenal, ratibul haddad. Rotib haddad. Ayo baca rotib haddad di sini sudah. Nah, kemudian yang keempat, ratibus syarif. Ratib asyarif. Ya Allah, nakra ratibus syarif. Oh berarti ya ratibul haddad. Yang kelima, ratibul isya. Ratib isya, karena dibacanya ba'dal isya atau isya'ain. Maghrib sama isya itu namanya adalah isya'ain, 2 isya. Mim babit taglib, maghribnya dimasukkan ke nama isya. Kayak zaujen, Nabi itu makannya cuman aswaden. Aswaden apa? 2 hitam. Padahal yang satu bukan hitam, apa? Air sama kurma. Kurma hitam, air putih. Cuman kalau di dalam bab, di dalam ilmu alat itu namanya bab taglib. Yang satu dimasukkan ke nama yang lain untuk mempermudah. Jadi aswaden itu apa? Aswaden air sama kurma. Air kan putih. Ya udah lek ngombe kopi ya karo aswaden temenan iku. Paham ya? Nah, isya'ain, apa isya'ain? Yaitu adalah isya dan maghrib. Ini terkenalnya adalah ratibul isya, karena dibacanya mayoritas ba'dal maghrib dan sampai isya. Makanya namakan ratibul isya. Yang keenam, hisnul hasin. Ratib haddad ini namanya adalah hisnul hasin, benteng yang kokoh. Benteng yang kokoh, baik dari apa? Baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia gangguannya. Ratib haddad ini menjadi benteng. Kamu ketakutan baca ratib. Imamul Haddad beliau mengatakan bahwasannya Naam, man kunna ma'ahu la yakhaf kain man kan min insi au min jinni. Siapa orang yang mengadakan diriku dalam dirinya, cinta kepada aku sehingga aku ada di dalam dirinya. Makanya cinta sama orang soleh itu bisa menarik arwahnya untuk ke dalam diri kita. Makanya dikatakan ana man ahwa wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana. Aku adalah orang yang mencintai aku. Orang yang mencintai aku adalah aku. Kami adalah 2 arwah yang menetap di dalam satu badan. Kapan kau lihat aku, kau akan temukan dia. Kapan kau lihat dia, kau akan temukan aku. Isok kayak status engkau ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana man ahwa wa man ahwa ana. Aku adalah orang yang mencintaiku. Orang yang mencintai aku adalah aku. Aku adalah orang yang mencintai aku. Karena kami adalah 2 arwah yang menetap di dalam sebuah badan. Makanya kalau ada seseorang, biasanya dia itu ta'alluqnya kuat kepada gurunya, maka sir gurunya itu akan ada di dalam dirinya. Sehingga kita ngelihat santrinya ingat sama gurunya. Dari kuatnya sila hubungannya seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah, la ilaha illallah. Naam. Al-Fakir dulu pernah punya anak namanya Abdullah.
dikasih nama sama Habib Umar. Kebetulan pas tepak halnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masile minta nama. Pada waktu itu Al-Fakir suka baca majmu' kalamnya Habib Muhammad bin Idris. Habib Muhammad bin Idris sampai ada satu saat ana habis baca kitab itu, ana lihat waladi, anaknya anak Abdullah ini mukanya persis kayak Habib Muhammad bin Idris. Anak kaget sampai anak panggil ya Muhammad bin Idris, ya Muhammad bin Idris, sampai anak panggil gitu. Walah dia namanya Abdullah. Kenapa? Karena orang kalau ta'aluk kuat, inti kalau cinta sama orang soleh, kalau nggak diberikan kepada kamu akan diberikan kepada anak cucumu. Idlam tu'athir fik tu'athir alaman fi sulbik. Cinta kepada orang soleh jika nggak cekat sirnya kepada kamu, kon kakek dosa mendal. Kamu banyak dosa cinta sama mereka nggak bisa. Kamu datang ke majelis ini gelas kamu kotor. Habaib dari mulai Habib Hasan Al-Habsi, Habib Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad Al-Muhdar, kamu datang ke sini ini dituangkan sir oleh mereka, tapi terkadang gelas kamu kotor. Apa dikai susu, apa dikai madu, nggak bisa. Kok nggak dikai, bersihkan dulu. Kok nggak ada olehnya, bersihkan, percuma. Gelas kamu kotor, dituangi madu, kamu minum, jadi racun, ada kotorannya. Jadi mereka orang soleh, kalau kamu punya hubungan kuat kepada mereka, innam tu'athir fik tu'athir alaman fi sulbik, maka akan membekas kepada anak cucu kamu. Jangan heran kamu nanti kalau punya anak, kamu tatoan tapi kamu suka kumpul sama habaib, kamu punya anak penghafal Quran, jangan kaget. Itu adalah apa yang kamu dapatkan duduk dengan orang soleh, Allah berikan kepada anak cucu kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Imamul Haddad apa? Man kunna mahu, siapa yang bisa membawa aku kepada dirinya, dia jadikan aku selalu bersamanya, dikirimi Fatihah, mendekatkan, baca dzikirku, mengenal aku, dekat dengan aku. Apa? La yakhaf kain man kan, nggak perlu takut apa-apa, min insi au min jinni, bangsa jin ataupun bangsa manusia, nggak usah takut. Kenapa? Aku yang akan menjaga mereka. Allah. Man arafna ma sayyabna, siapa orang yang kenal kepada aku, kata Imam Haddad, ma sayyabna, nggak akan kami sia-siakan. Wala nasmah bila lil ar wala lil nar, tidak akan kami izinkan disentuh neraka, api neraka, ataupun dia dicaci oleh seseorang, nggak akan kami biarkan. Kami akan selalu terdepan menjadi bentengnya. Wa in sayyabana, walaupun dia sudah lupa sama kita. Dulu pernah kenal, sumpek, bangkrut, wis tak bocor rotip meneng. Dia sudah nggak kenal sama aku tetap kenal sama dia. Man arafna ma sayyabna wa in sayyabana, siapa orang yang kenal kepada aku tidak akan lupakan walaupun dia telah lupa kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hakadha Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Makanya rotib ini mendapat julukan apa? Hisnul Hasin, benteng yang sangat kokoh. Benteng, rotib ini dibaca. Ijazahnya gimana, Beb? Imamul Haddad telah mengijazahkan secara umum, semua boleh baca, nggak usah pamit. Tapi kalau kamu kenal orang yang punya sanad, itu lebih baik. Lebih baik. Nah, insya Allah nanti sebelum ditutup kita akan ijazahkan juga. Di sini ada Habib, para habaib nanti bisa mengijazahkan supaya yang hadir para habaib mengijazahkan kepada kita Ratibul Haddad. Dan nanti idza sahhatil ijazah, nanti jika sah ijazah saya dari guru saya Habib Umar, Habib Ali Masyhur, Habib Salim dan yang lainnya, nanti kita akan ijazahkan di akhir sebelum ditutup. Naam. Hisnul Hasin, nama rotib ini adalah Hisnul Hasin, benteng yang sangat kokoh. Yang ketujuh, apa? Rotib, namanya ini rotib. Ayo baca rotib, baca rotib. Apa? Isi Ratibul Haddad. Rotib itu sebenarnya banyak. Ada Ratibul Idrus, ada Ratibul Atos,
Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu gurunya Imam Haddad, sama-sama a'ma. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu ketika ngarang rotib, beliau mengatakan, seandainya aku tahu rotib Haddad ini sampai kepadaku dulu, maka aku nggak perlu ngarang rotibul Attas. Kenapa? Cukup dengan rotib Haddad. Tapi karena sudah aku karang, insya Allah semuanya berjalan bersama dan memiliki manfaat masing-masing. Engko lek wis hatam rotib Haddad, kita kaji rotibul Attas. Lek rotib Attas ini bagian serang, rotib Haddad ini benteng, adem. Lek rotib Attas, ada orang yang nggak suka atau masuk ke satu daerah yang takut atau takut apa, rotib Attas. Jelap, sat-set, itu rotib Attas. Aja haho kan tak antemi kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Rotib Haddad ini isi dzikirnya itu nenangkan. Kalau rotib Attas iki wah wis wong lek bocor rotib Attas iki ngegas terus wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dua-duanya rotib sangat agung, sangat istimewa. Naam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi nama yang ketujuh apa? Rotib. Ayo bocor rotib. Berarti rotib apa? Haddad. 6. Terus yang ke-8, namanya rotib ini adalah Al-Haddad. Ayo bocor Haddad. Apa Haddad? Yaitu yuk kalau namanya juga Al-Haddad. Ayo negara Al-Haddad. Berarti baca rotib Al-Haddad. Kenapa Haddad itu kok dikatakan Al-Haddad? Kan? Allahumma shalli Muhammad. Imamul Haddad itu punya kakek, punya kakek namanya adalah Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Amul-Faqih. Imam Haddad, Al-Haddad Ba'bud itu kembalinya ke pamannya Faqihil Muqaddam, bukan lewat Faqihil Muqaddam, Amul-Faqih ya. Nah, terus apa namanya, kenapa dinamakan Haddad? Asal usulnya Haddad itu apa? Kakeknya Imam Haddad itu namanya adalah Al-Habib Ahmad. Habibul Haddad kan namanya Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad. Ahmad ini yang pertama kali mendapat julukan Al-Haddad. Paham ya? Nah, apa artinya Haddad? Haddad itu adalah tukang pandai besi. Lutak-lutuk ngeprui wesi lho. Gawe pacul, gawe arit, buat apa? Pandai besi. Habib Ahmad ini suka datang ke tukang pandai ini. Apa mungkin beliau suka seni, karena orang suka ngumpulkan pisau, suka seneng sekali. Dari seringnya Habib ini ke Haddad, yaitu ke tukang pandai, maka dia mendapat julukan Ahmad Ahmad sopo? Oh, Ahmad Haddad iki lho, sing suka ke tukang besi, makanya mendapat julukan Ahmad Haddad. Ya untung Habaib itu pakai julukan. Kalau Habaib tidak pakai julukan, orang akan bingung. Jenenge padha kabeh. Habaib itu tidak keluar dari 20 nama. Hasan, Husin, Muhammad, Ahmad, Ali, Fahmi, Saleh. Gak keluar teko 20 jeneng. Jadi kalau siapa? Muhammad bin Ahmad. Muhammad bin Ahmad siapa? Iki lho Mat Kancil. Oh, Mat Kancil. Ero. Paham ya? Mat siapa? Iki lho. Oh iya. Seperti itu. Paham ya? Nah, jadi para habaib itu dari Hadramut mereka sudah ada julukannya. Nang Indonesia luwih soro. Surabaya, Gresik, Bondowoso. Weh kon. Medeni jenenge habaib. Ono sing mulai mu sapa mu iki. Tapi kalau nggak dikasih julukan gitu orang nggak akan kenal. Nggak akan kenal. Habib Hasan siapa? Hasan lagi lho. Hasan Pendil. Oh, Hasan Pendil. Lho kabeh. Paham ya?
Alwi siapa? Alwi Jagal. Oh iya iya iku omahe. Kalau ente sebut anak nyari Habib siapa? Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Ali. Siapa ya? Mat karpet, ya Allah, mat karpet itu lo kidul loh mai. Nah seperti itu. Paham ya? Ya sepurane para habaib. Paham ya? Jadi mendapat julukan ada. Tapi subhanallah, orang dulu itu julukannya jadi bener. Habib Ahmad ini dipanggil julukan Haddad, mendapat julukan Al-Haddad. Kemudian beliau mengatakan insyaallah Haddadil Qulub, sehingga punya cucu namanya siapa? Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, menjadi tukang pandainya hati. Li'annal qalb yasda', hati itu berkarat, hati itu kotor, hati itu bisa gelap. Yang bisa yaitu adalah kalau sudah karat bawa ke tukang besi. Ketika dibawa ke tukang besi maka apa? Maka dibakar sebentar, hilang karatnya. Makanya Imamul Haddad, barokah doa dari kakeknya Al Habib Ahmad Al Haddad, beliau menjadi Haddadil Qulub, tukang besinya hati. Hati yang sudah besi ngarat, kena Imam Haddad, kena gosidanya, kena rotibnya, kena kitabnya, langsung jadi hati yang cemerlang. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, seperti itu. Kayak ini Al-Habsyi, Habib Hasan bin Umar Al-Habsyi, ya kan? Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kenapa dipanggil Al-Habsyi? Beliau ini punya kakek. Kakeknya namanya adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Abu Bakar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali ibni Faqihil Muqaddam. Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini mendapat pertama kali Habib yang mendapat julukan Habsyi. Habsyi itu apa? Habsyi itu adalah nama daerah Habasyah. Habib Abu Bakar ini beliau berdakwah ke negeri Habasyah. Dari lamanya tinggal di sana berapa? 20 tahun. 20 tahun tinggal nang Habasyah, sehingga ketika pulang ke Hadramut tiba Abu Bakar Bakar Habsyi. Oh Bakar yang sering nang Habsyi gitu, nang Habasyah, seperti itu. Kayak Habib Soleh siapa? Saleh bin Muhsin siapa? Habib Soleh Tanggul, ya Allah, Habib Soleh Tanggul, seperti itu. Paham ya? Jadi sebuah daerah itu menjadi julukannya. Jadi Habib Abu Bakar Al-Habsyi karena 20 tahun tinggal di negeri Habasyah. Naam. Al-Muhdar. Lengkap ya, aku lega di mimpi dikepruki ya Habib bingung. Habib Muhammad Al-Muhdar. Al-Muhdar. Kenapa mendapat julukan Muhdar? Dengarkan. Al-Muhdar ini ada dua. Al-Muhdar yang pertama adalah Al-Habib Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Siggaf bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali Sahibud Darq bin Alwi Al-Ghuyur ibni Faqihil Muqaddam. Habib Umar Muhdar itu tidak punya anak laki. Jadi keturunan Al-Muhdar sekarang bukan keturunannya Habib Umar Muhdar Karamah ya Umar Muhdar, bukan keturunannya itu. Karena itu Habib Umar Muhdar nggak punya anak laki, punya anak perempuan. Di antaranya namanya Habibah Aisyah, dinikah oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Abdullah Idrus Sultanul Mala. Nah, kenapa dinamakan Al-Muhdar? Yaitu adalah Syari'ul Hudur. Syari'ul Hudur. Habib Umar Muhdar itu mendapat julukan Al-Muhdar. Kenapa? Syari'ul Hudur, cepat datang kalau dipanggil. Naam, fil muhimmah au mulimmah, di perkara yang penting ataupun di dalam kesusahan. Kapan kamu susah, kapan kamu punya perkara penting, maka apa? Maka kamu teriaklah dengan sebutan ya Muhdar, hadir. Ditarim itu anak cilik-cilik, anak kecil-kecil ditarim itu biasanya kan pakai perusutan. Di sini kan kalau perusutan, kalau sana enggak, naik ke atas loteng loncat ke bawah.
tirun nih, tirun dari atas loteng loncat, ya Umar Muhdar, buk nyampe ke bawah, selamat. Kono jauh dukur 2 meter di sini. Paling lek gagal kan putung-putung ya apa ngono. Nah, di sana itu seperti itu. Makanya bagaimana tidak, Habib Umar Muhdar itu adalah awal nagib Sada al-Ba'alwi. Habib Umar Muhdar itu adalah pertama naqib, pemimpin. Kalau kayak di Indonesia ini kan Robito Alawiyah, kan dipegang oleh Habibana Ustadzina Taufik bin Abdul Qadir Asegaf. Dulu nagib Sada al-Ba'alwi, munsibnya pertama, pembesarnya, kepala sukunya Habib Umar al-Muhdar. Habib Umar Muhdar ini sampean tahu? Sampean mungkin baru tahu. Tahu Masjid Ba'alwi. Masjid Ba'alwi itu yang bangun Habib Umar Muhdar. Ono ceritane, tapi ojo saiki kebengen. Iki teh wis metu kabeh, wis entek aku guru ngombe iki. Loh, ya Allah. Kok separuh Bib teh, Bib? Bismillah. Tak seruputan teh enak rek teh. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Hakada. Jadi sudah. Jadi Habib Umar Muhdar itu mendapat julukan Muhdar kenapa? Syari'ul hudur, cepet datang. Kalau dipanggil punya kesusahan kamu cepet datang dia. Kamu punya perkara penting ataupun kamu dalam kesusahan, ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar, datang. Dan makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan bahwasannya aku punya hubungan kuat dengan Habib Abu Bakar Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Sampai dikatakan bahwasannya, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, aku kalau ada kesusahan, aku kalau ada kesulitan, aku teriak apa? Ya Abu Bakar Adni. Yang pertama kali nolong kesusahanku adalah Habib Abu Bakar Adni. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, hendaknya seseorang memiliki hubungan dengan orang soleh yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Harus punya. Habib Ali Habsyi mengatakan, man lam yujalis fi zamanihi syekhun arif makin marrat hayatuhu wa huwa ma'dudun binal muflisin. Kata Habib Ali Habsyi, siapa orang yang di masa hidupnya tidak punya kenalan orang soleh yang hidup ataupun yang sudah meninggal, maka apa? Hidupnya akan terombang ambing. Ono pemilu, oh ke bawah, ngilokno kono, ngilokno. Kenapa nggak punya guru? Kalau punya guru, diem. Marah apa? Enak. Nah, ya? Jadi orang kalau nggak punya guru hidupnya terombang ambing. Oh salah, ketangkep, pindah meneh. Oh salah, burung. Paham ya? Jangan sembarangan milih guru. Paham ya? Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah. Nah, al-Muhdar itu kenapa dikatakan Muhdar? Syari'ul hudur. Makanya di Tarif itu dulu ada 3 wali mendapat julukan Sahibud Darak. Syari'ul idrak, cepat nulungi. 3 wali yang terkenal. Yang pertama Habib Alwi Al-Ghuyur, Alwi Al-Ghuyur ibni Faqihil Muqaddam. Yang kedua putranya Habib Alwi Al-Ghuyur, siapa? Ali Sahibud Darak. Abahnya Habib Muhammad Maulad Dawile. Yang pertama mendapat julukan Dawile. Nah ini ya soalnya Dawile. Ono cerita nih. Engko lek ono acara Dawile tak critakno, saiki gak ono dadi gak usah dibahas Dawile. Pokoknya saiki Habsyi Haddad Muhdar iku to. Dawile engko lek ono meneh. Sik gak lewat iki. Akhirnya nyabang-nyabang gak mari-mari iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Ali Sahibud Darak ini siapa? Abahnya Habib Muhammad Maulad Dawilah, anaknya Habib Alwi Al-Ghuyur, kakeknya Habib Abdurrahman As-Segaf, buyutnya Habib Umar Muhdar. Ya apa? Gak bingung kok? Aku bingung kok. Paham ya? Jadi Sahibud Darak, dengarkan, lihat, konsentrasi, dicatat ya. Jadi Sahibud Darak itu tak dari Habib Umar Muhdar. Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah
bin Ali Sohibud Darak bin Alwi Al-Guyur. Habib Abdurrahman Segaf taruh, Habib Muhammad Dawile taruh. Yang Sohibud Darak ini Habib Umar Mohdar, Ali Sohibud Darak, Habib Alwi Al-Guyur. 3 ini wali yang terkenal dengan sebutan Sohibud Darak. Diceluk teko. Aku nyeruk gak iso, yang kon sik kenal rong dino nyeluk-nyeluk. Gak digibeng untung kon. Ngerepoti ku jenenge. Bocor rotip sita seminggu yo ya hadat ya hadat. Ketiban wesi kon iku lho hadat panganan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, di Kuba ini gak apa-apa guyon. Habib Muhammad Muhdar. Habib Muhammad Muhdar ini punya saudara namanya Habib Mustafa. Habib Mustafa Al-Muhdar Mahadir seneng guyon. Dulurnya Habib Muhammad Muhdar itu Habib Mustafa. Guyon ini Masya Allah Pak. Pernah kelas tinggi tapi pernah melaku nang kebun onok maling. Sore-sore baca wirid, nyekel tasbih ini onok maling nyolong nyuri kurma. Loh, maling. Habib Mustafa ndelok maling. Percuma diceriti lugur deh. Ahsan halo dia anggaplah njupukno kurmaku. Ngomong, "Oi!" Kaget yang maling. Anak aku jadi. Dulurmu aku, dulurmu. Al muslim akul. Sing atas pahame oh padha malinge. Oh padha malinge. Padha malinge jadi. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sing atas, ya wis. Bagiannya nus bin nus. Separuh-separuh. Aku sing munggah, kon sing jaga. Oke, tapi ya gak ngomong oke ngono. Akhirnya apa? Turun kelas. Ana sing nyolong, kon sing jaga. Ada kismat, aku melayu mrono, kon sak karepmu melayu nangi. Ya khair, jazakallah khair. Malam haba. Melayu malinge jere Habib Mustafa. Alhamdulillah munggah dhewe gak kira iso aku. Tiga mulai, ha? Para habaib itu Masya Allah guyonnya anu. Habib Soleh Tanggul itu pernah datang ke Habib Husin Jombang. Habib Husin Jombang ini Al-Haddad Masya Allah. Habib Husin itu kalau ada orang nyium tangannya ditempelin, nyekel sikat cepak. Nek saiki kan gak diambung tambah dikekekno ambungan kok titik. Ngambung nempeleng, orang dulu nggak mau dicium tangan. Kata aku gak gelem, minyakku larang kok ambung ini. Ya Allah peliket kabeh rek. Dengarkan, Habib Husin Jombang ini nggak bisa. Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau terkenal magam. Beliau pernah mengatakan bahasanya siapa orang yang mencium tanganku itu bagaikan meludahi muka. Jadi gak gelem ngomong. Nah, la ilaha illallah. Habib Husin Jombang Masya Allah dicium tangan tempeleng. Sampai kadang orang kalau mau ngadepi Habib siap-siap wis otot-ototan di kepingin barokah. Sampai satu saat Habib Soleh Tanggul berangkat. Ya apa? Wali ketemu wali. Siapa yang kuat ini? Habib Soleh Tanggul itu doanya secepat kilat. Kenapa kok doanya secepat kilat? Ada 4 hal yang dipegang Habib Soleh. Tapi gak saiki, kok kapan-kapan. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Habib Soleh ngomong, ana mau ziarah Habib Husin. Ba'asyum yaddo. Kalau Habib, jangan Habib. Apa? Ngeplakan Habib. Gak ngomong. Tangan kanan ditarik, kiri nyeplak. Apa ciri Habib Soleh? Lah. Ana mau nyium tangannya dan mau nyium lututnya. Ya Pak nunggu ya Habib Soleh gitu. Akhirnya apa? Datang Habib Soleh ini datang. Ketika Habib Soleh datang langsung gal ya Habib waladkum Saleh bin Muhsin Al-Hamid ba'asum yadak warijlak. Ana mau nyium tangan antum dan kaki antum. Dikekno Pak. Diambung tangane, diambung lututi,
dipisi ambek Habib Husin sarik. Nek basa sarik apa? Rampok. Maling kon iki. Kenapa? Sapa sing iso nyolong tangan kulit gak kon? Apa ciri Habib Soleh? La ya'rif sarik illa sarik ciri. Kau nak sing ruh maling kecuali maling. Artinya bukan maling. La ya'rif wali illal wali. Masya Allah. Hah? Masya Allah Pak ngomong biyen ini. Habib Abu Bakar Al-Adni. Iki sampai jam piro rek? Hah? Kono jam 10 jam 10 kalau mangan dewe-dewe lho iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Abu Bakar Al-Adni itu pernah kemasukan maling. Tego wong-wong wis. Habib lho sih dimaling. Kon mikir apa rek lek nyolong-nyolong kon iku. Iki wis peteng maling. Karo mlebu omahe sapa? Mlebu rumahnya Habib Abu Bakar Al-Adni. Masuk Habib jam 2 tangi. Mau sholat tahajud. Habib bangun apa? Langsung masuk ke bawahnya lencak. Lek jeri wong anu ku lencak apa? Amben. Ini sore amben sembayangan, seliden si maling. Pada waktu itu Pak, waktu itu ada seorang wali yang meninggal. Wali itu tidak boleh kosong dari dunia. Yaqulu qaumun an hudahum dallu qad udimu fi asrina wa qallu kalla walakin jallu bal an yanzura ayunil juhali. Mereka mengatakan wali itu enggak ada, dulunya ada, sekarang enggak ada, paling ada sedikit. Enggak, wali strukturnya tidak akan kurang dari dulu sampai hari kiamat, enggak kurang sama sekali. Akan tetapi terlalu murah kalau untuk dilihat mata-mata orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang bodoh, enggak diizinkan melihat. Artinya wali enggak kurang, selalu ada. Akhirnya apa? Ketika wali meninggal langsung dilantik. Ketika ketuanya Habib Abu Bakar Al-Adni, arwahnya orang soleh kumpul. Zoom. Nah, orang dulu kan gak percaya kalau arwahnya orang soleh kumpul, tapi kan kok percaya Zoom di Amerika, di iki kok iso? Ente di Surabaya, ente di kamar, orang dari apa? Dari Aceh, dari Semarang, dari Tuban, dari Malang, iso hadir, kenapa tidak bisa? Ini buatan orang kafir HP, bisa menghadirkan, apalagi Allah. Paham ya? Paham ya? Arwahnya orang soleh kumpul Zoom, rapat Zoom ya apa kan? Nah di KIID ini sing wali to, lek kon gak iso ngorok mbek ngiler kon. Akhirnya apa? Ketika kumpul di situ, Habib Fulan bin Fulan mat. Makome dikekno sapa enak iki? Jere Abu Bakar kasih rajul saleh, siapa anaknya tholabul ilim yang anu. Lah farhatikum Habib, antum yang nentukan. Ojo. Ma'ana duyuf, ana punya tamu. Gak pamit melbune, ya gak tak kei kopi, tapi mahat yarja indana balas. Gak ada yang pulang dari kita tangan kosong. Siapa Habib? Rejalang nisar gitu. Rejalang nisar gitu. Maling gitu. Halas, rejal. Nyuri ke tempat orang saleh, halas. Dakhal sarik kharat siddiq, melbu maling metu dadi wali. Iki istimewa nih, nyolong nang omahe habaib lah ya kan. Kon nyolong omahe habaib dikipengi mek santri nih kan. Dakhal sarik kharat siddiq, masuk pencuri boleh dadi wali. Dikeprak bi Habib Abu Bakar gom kharaja fulan metu, ayo tak khudul wudu sholli rakaatin taubah, sembah wudu salat 2 rakaat langsung mukai langsung putih, alas reja al baitan. Wis kontak lantik dadi bupati wis mulia langsung tawadhu baca Quran. Bojone kaget gak nggawa apa tapi mukanya bercahaya. Kenapa? Barokahnya apa? Barokahnya nyolong, ngawur kan. Barokahnya orang soleh nyolong. Hati-hati lho, mari ngene mulai lewat ampel dicolongi kabeh, dikepruki wong kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akada itu al-muhdhar, al-muhdhar. Naam. La ilaha illallah. Nah, ratib ini
Apa sih artinya rotib? Apa artinya rotib itu apa? Rotib itu adalah dari kalimat rotaba yartubu rotban, rotuban wa martaban fahuwa rotib. Rotib itu artinya adalah lazim, sabit, daim, yang kontinu, itu namanya rotib. Makanya orang kalau bahasa Arabnya dapat gajian itu, rotibnya ini berapa? Kamu rotibat, bayaranmu bulanan, gajimu bulanan itu. Nah, jadi di Habibul Haddad nyusun rotib artinya apa? Nyusun bacaan yang agar dibaca secara kontinu. Itu artinya rotib. Tetap dan kontinu, itu namanya rotib. Naam. La ilaha illallah. Apa faedahnya rotib? Faedahnya rotib itu apa? Faedahnya rotib itu yang pertama adalah Qala Imamul Haddad, ada 6 faedah. Rotib Haddad ada 6 faedahnya. Sebenarnya banyak, cuman yang saya ringkas ada 6. Apa? Qala Imamul Haddad, man wadhaba ala qira'a ratibil hadha ratibi hadha razaqahullah husnul khotimah. Kata Imam Haddad, aku memohon kepada Allah, siapa saja para pecintaku yang melazimkan rotib ini menjadi wiridnya, maka aku memohon kepada Allah agar diberikan daripada husnul khotimah, meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Ini yang pertama. Naam. Yang kedua, Imam Haddad mengatakan ratibna hadza yahruzul bilad alladhi yagrau fiha. Imam Haddad mengatakan rotibku ini adalah pagar beton, dinding yang kokoh bagi sebuah daerah yang membacanya. Jadi kalau kalau di daerah kita masih banyak ada yang baca rotib, balak yang mau turun itu ditangkis oleh zikir rotib ini, karena isinya rotib ini semua adalah bacaan-bacaan daripada Rasulullah, hadis Nabi yang daripada menolak daripada balak yang Allah turunkan. Paham ya? Nah, jadi yang baca rotib ini akan menjadi benteng penjaga sebuah daerah yang di situ masyarakat jika membaca rotib itu. Yang ketiga, dikatakan oleh Al Habib Muhammad bin Zain bin Sumait. Nanti apa Habib kok dinamakan bin Sumait? Apa Sumait itu apa? Nanti kita akan ceritakan. Coba saiki golek cerita bin Sumait. Mars mana sih tok iki sih? Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya bulan depan kalau kesini nggo sego bungkus dewe, nggo bantal, nggo selimut, wis pegel turu-turu kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang ketiga? Yaitu adalah Habib Muhammad bin Zain mengatakan rotib Haddad ini yang aku tahu, kata beliau, al khair wal barakah wan nur. Jadi yang ketiga ini perkataan Habib Muhammad bin Zain bin Sumait. Apa? Rotib Haddad ini penuh keberkahan. Penuh keberkahan, barokah. Apa barokah? Barokah itu adalah penyedap rasa. Sampean gawe gule gak ono uyahe. Apa anyep hambar. Cia. Tapi lek ono apa ono gareme dadi sedep, enak. Begitu juga hidup kalau nggak ada barokah seperti gule, enak tapi gak ono uyahe. Nah, rotib Haddad ini membuat barokah umur kamu, rezeki kamu, hidup kamu, anak kamu, harta kamu, memberikan barokah. Yang kedua, al khair, banyak kebaikan di dalam rotib. Kamu tahu ataupun nggak tahu? Nggak perlu tahu, Pak. Sampian minum es jeruk, jus jeruk. Apakah kalau kamu nggak tahu khasiatnya jeruk di dalam tubuh tidak akan ngefek? Enggak. Jus wortel, faham nggak faham manfaatnya wortel, asal kamu minum maka akan memberikan kepada tubuh kamu manfaat. Oh, larinya ke mata kalau wortel. Tomat, oh larinya ke mata. Vitamin C, oh sariawan hilang. Nggak usah ditanya. Begitu juga rotib, di dalamnya banyak kebaikan. Kamu tahu atau nggak tahu khasiatnya akan memberikan efek kepada diri kamu. Paham ya? Nah. Terus yang ketiga, an-nur, cahaya. Wong lek sering baca rotib Haddad ini hatinya tercahaya. Kalau sudah hatinya cahaya, terkadang membias ke muka. Muka itu juga cahaya.
ireng wongi tapi didelok ku nyenengno. Ana wong putih delok pengin gibeng terus. Iki peteng atine wong kok. Apa meneng wis ireng sik kepengin gibeng lho. Iki elek wong iki. Allahumma shalli ala Muhammad. 6. Yang keempat apa? Yaitu adalah aman minal bala wal musibah zahir wal batin. Manfaatnya rotib yang keempat adalah membuat aman dari bala dan musibah, sebagai lambang aman dari bala dan musibah zahir batin. Jadi wong lek wis boco rotib iki dikasih mbek malaikat kartu vaksin. Tapi ono penyakit disudukno, oh ya wis cocok iki boco rotib siji nae. Jadi rotib itu seperti kartu vaksin buat kita. Jadi malaikat kalau ada balak ndelok, duwe kartu ndak? Oh, cik 2 belum 3 booster disikat kon. Paham ya? Nah, jadi apa namanya rotib ini sebagai apa? Lambang aman dari balak musibah. Balak musibah tidak mau nyerang kepada orang yang aneh. Karena di dalamnya ada susunan daripada hadis-hadis Nabi, daripada bacaan-bacaan zikir. Yang kelima, hisnul hasin, benteng yang kokoh, min adiyatil jinni wal insi wal hayawan. Benteng yang kokoh dari apa? Dari gangguan jin, gangguan manusia, dan gangguan daripada hewan. Nah, makanya pawang-pawang ular itu kalau bisa bocor roti. Tapi ya bocor seminggu terus ono boyo kok cekel loh. Entek tanganmu kon. Kari kuku nito. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, benteng daripada gangguan bangsa jin, manusia, dan binatang. Yang keenam, haris yahrusuka. Rotib itu ada sebagai, kalau ya kita bahasakan modern aja supaya paham, apa? Sebagai bodyguard. Orang kalau membaca rotib itu seperti kayak punya bodyguard, dijaga. Karena setiap rotib itu ada sir di dalamnya yang menjaga kita. Setiap bacaan itu ada malaikat yang menjaga dari bacaan itu sehingga menjaga dirimu. Paham ya? Seperti itu. Nah, haris yahrusuka. Dikatakan ada seseorang, dia ini sering baca rotib. Kemudian satu saat habis kerja capek, dia tidur. Malam-malamnya dimimpii ada orang bercahaya pakai jubah, ganteng wongi, kocomotoan, jenggotan, ati emik ini, ya Allah. Masya Allah, Allah gantengan aku bikon. Akhirnya apa? Akhirnya orang tampan ini ngomong, maaf, malam ini saya ambil cuti. Loh, cuti gimana? Saya ini setiap malam tugasnya menjaga kamu. Cuman membengi tadi malam habis sisa kamu nggak baca rotib. Jadi saya pray dulu. Saya nggak bisa ngawal kamu. Kenapa? Nggak dapat izin ngawal karena kamu nggak baca rotib. Bangun orang ini langsung baca rotib. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib, saya sering baca rotib, tapi kok tidak ada bekasnya. Kalau nak bekas sih, Bib. Dengarkan, kalau pengen baca rotib, zikir, solawat ada bekas, ya itu banyak syaratnya. Nanti lain kali. Saya gitu telu ayo akake. Ada 3. 1, bacanya harus continue. Imam Haddad beliau mengatakan, "Adzikir la yanfa' illa ma'ad dawam." Zikir gak mungkin manfaat kecuali dengan kontinu. Obat dari dokter itu harus diminum kontinu 3 hari. Ada yang 1 kali 2 pagi malam, ada yang pagi siang malam. 3 hari baru sembuh. Iki enggak, tekok dokter sak kresek, besok anak harus keluar kota. Jadi ini obat tak minum sekarang. Keluar pisan kon nang kuburan akhirnya mendem kon. Begitu juga, paham ya? Zikir rotib itu dibacanya bacaan solawat kah, zikir kah harus kontinu. Kadang ada orang baca solawat 5.000, 10.000 dalam semalam, besok pray 5 tahun tidak bocor. Jadi zikir itu manfaat dengan apa? Dawam, kontinu. Yang kedua, wala tu'athir illa mal hudur.
zikir tidak akan memberikan bekas kecuali dengan apa? Hudur, yaitu dengan hadirnya hati. Hah? Jadi lek bocor rotip harus hadir. Kadang ana wong bocor rotip mari maghrib mbek ndelok TV bal-bal. Mbek makan kacang. Apa iki apa iki? Ana kacang dhisik terus bocor rotip ngono. Harus hadir hati. Paham ya? Harus hadir hati. Nah, jadi wirid itu tidak akan manfaat kecuali dengan kontinu, tidak akan membekas kecuali dengan hadir. Dan yang ketiga syaratnya zikir, apa syaratnya zikir? Yaitu adalah tidak cepat-cepat. Ojo cepet-cepet kayak bocor. Hatta Quran. Habib Abdullah bin Husain bin Thawir beliau mengatakan, qiraatul Quran ma'al ajala la tuktab. Baca Quran cepet-cepet gak oleh pahala, gak ditulis. Kan ono saiki grup Quran Valentino Rossi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihil masir. Ilaihi turja'un. Apa rek? Malaikat bingung. Apa tak gibeng baca Quran? Enggak tak gibeng becekno arek iki kan gitu. Paham ya? Jadi kalau baca zikir ya wirid, paham tuh orang Australia kok guyu-guyu. Paham Jawa dia. Paham dia. Bahasa Jawa, Pak. Tak kira iso Jawa kan. Oh, iso. Oh, raine tok londo iki. Awake arek sasak gini tibane. Iya, ndak tak pikir mang kok mendelik tok apa gak paham arek iki. Tibane guyu iki. Iya, kesinge londo iki. Lagi kita orang nikru iki rek. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tutup endi lagi. Paham ya? Kalau baca zikir harus ada tiga: istiqomah, hadir hati. Yang ketiga apa? Tidak boleh cepat. Nah, ini sekelumit tentang rotibul haddad. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan terangkan tentang syara daripada cerita tentang Habibul Haddad. Supaya sempurna, kalau ada waktu kita akan teruskan sedikit satu bait syair ini kalau ada waktu. Ya apa terus sih?